Pernah nggak sih Anda mikir, apa ya yang benar-benar bedain orang super kaya sama kita-kita? Apa karena hoki? Atau pendidikannya lebih bagus? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mendasar? Jawabannya, ternyata kekayaan itu nggak dimulai dari rekening bank, tapi dari sistem operasi yang diam-diam jalan di pikiran kita. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah gimana caranya ngeribut sistem itu. Coba deh perhatiin angka ini, 375. Kelihatannya sih biasa aja ya, cuma angka. Tapi angka ini adalah potongan pertama dari sebuah teka-teki raksasa. Kalau kita bisa pecahin, ini bisa mengubah total cara kita mandang soal duit selamanya. Bayangin ya, Anda 375 orang terkaya di dunia. Nah, kalau semua aset mereka, semua kekayaan mereka kita kumpulin jadi satu, totalnya itu ternyata sama dengan kekayaan dari 3 miliar orang. Iya, beneran. Kekayaan segelintir orang ini setara sama gabungan kekayaan hampir setengah dari total penduduk bumi. Gila kan? Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Jadi pertanyaan besarnya kan, apa sih rahasia mereka? Apa yang mereka tahu dan lakuin yang miliaran orang lain nggak lakuin? Jawabannya itu bukan soal apa yang ada di dompet mereka, tapi apa yang ada di dalam kepala mereka. Oke, biar gampang ngertinya, kita pakai analogi sederhana aja ya. Coba bayangin otak kita ini kayak komputer super canggih. Nah, komputer ini punya dua bagian utama, ada hardware alias perangkat keras, dan ada software alias perangkat lunak. Disinilah letak kuncinya. Hardware kita, ya otak fisik kita ini, pada dasarnya sih sama semua. Kapasitasnya luar biasa gede, tapi yang benar-benar bikin hasilnya beda, itu adalah software yang kita install. Pola pikir kita, keyakinan kita, program mental kita. Inilah yang disebut prosperity consciousness atau kesadaran kemakmuran. Ini adalah sistem operasi yang nentuin kita bakal sukses atau malah gagal. Dan coba lihat ini, pikiran sadar kita yang isinya logika dan ilmu dari sekolah, ternyata cuma ngendaliin 12% dari tindakan kita. Dikit banget kan? Sisa 88%-nya yang masif itu digerakin sama pikiran bawah sadar. Nah, disinilah software asli kita berada. Keyakinan, kebiasaan, program-program yang udah ditanam sejak kita kecil. Ini juga alasan kenapa kita sering tahu kok harus ngapain, tapi tetap aja nggak kita lakuin. Kisah ini bakal ngebawa kita ke perjalanan pribadi penulisnya. Dia pernah ada di titik terendah, bangkrut total, utang di mana-mana, dan ngerasa hidupnya hancur. Di momen itulah, dia sadar kalau cara mikir dia yang lama nggak akan pernah bisa nyelesain masalahnya. Satu nasihat simpel dari sahabatnya ini jadi tamparan keras sekaligus titik balik buat dia. Dia sadar masalahnya itu bukan di luar, tapi di dalam dirinya sendiri. Dorongan inilah yang akhirnya bikin dia nekat terbang ke Australia buat ikut sebuah workshop yang bakal ngubah hidupnya. Coba bayangin suasananya di hari pertama workshop. Instrukturnya langsung nanya satu pertanyaan yang kelihatannya simpel banget. Gimana caranya uang datang ke kamu? Tapi pertanyaan ini sebenarnya kayak pisau bedah yang sengaja dirancang buat ngebongkar keyakinan kita yang paling dasar soal uang. Dan bisa ditebak, hampir semua orang di ruangan itu jawabannya sama. Uang datang dari kerja. Ya, ini kan software standar yang terinstal di kepala kebanyakan orang. Logis kan? Tapi, instrukturnya nggak berhenti di situ. Lalu muncul pertanyaan kedua. Pertanyaan yang bikin seisi ruangan mendadak hening, kayak lagi korslet. Pertanyaan ini sengaja dibuat untuk merusak software lama, yaitu keyakinan bahwa uang hanya bisa didapat dengan cara menukar waktu dan tenaga. Keyakinan yang bikin kita kejebak di siklus kerja keras tanpa akhir. Nah, setelah pulang ke rumah, ilmu yang didapat di Australia itu ternyata belum benar-benar meresap. Perlu satu momen emosional yang kuat buat benar-benar ngeribut sistemnya. Dan momen itu datang dari putranya sendiri yang baru berumur 5 tahun. Jadi selama 3 bulan dia frustrasi berat. Dia udah coba praktekin ilmunya, tapi kok ya nggak ada yang berubah. Tiap kali dia coba bayangin kesuksesan, suara dari software lamanya langsung muncul. Halah, nggak mungkin. Duit dari mana? Keyakinan barunya seolah selalu dibatalin sama program lamanya sendiri. Puncaknya itu terjadi pas suatu pagi. Dia lagi buru-buru, lagi stres, anaknya malah ngajak main. Dia sempat marah karena ngerasa anaknya nggak ngertiin. Tapi pas dia natap mata anaknya, dia langsung sadar. Dia kerja banting tulang buat keluarga, tapi dia malah hampir kehilangan koneksi sama mereka. Anaknya saat itu nggak butuh duitnya. Anaknya cuma butuh ayahnya. Di momen itulah, dia bikin keputusan radikal. Semua kerjaan ditunda. Hari itu dihabiskan waktunya full sama putranya. Ngajarin naik sepeda, main layang-layang. Dan di tengah suara tawa anaknya, di sore hari itu, tiba-tiba ada sesuatu yang klik di dalam kepalanya. Sebuah pencerahan yang mengubah segalanya. Sebuah program baru akhirnya berhasil terinstal.
Bukan lagi soal kerja keras demi uang, tapi sebuah keyakinan yang dalam banget bahwa dia bisa kok bersama orang-orang yang dia cintai, ngelakuin hal yang dia sukai, dan uang bakal ngalir ke dia tanpa batas. Keyakinan ini saking kuatnya, besok paginya dia ngelakuin hal yang nggak kepikiran. Dia resign dari kerjaannya. Kedengarannya nekat banget ya. Mungkin. Tapi anehnya, alam semesta seolah-olah merespons dengan cepat banget. Perubahan di dalam dirinya mulai membuahkan hasil di luar yang nyata dan hampir nggak bisa dipercaya. Gak lama setelah itu, ada kejadian aneh. Seorang tetangga tiba-tiba nawarin buat jual semua isi rumahnya. Furnitur, motor baru, sampai sisa kontrak rumah dengan harga super murah. Cuma 6 juta rupiah, karena harus pindah kerja. Dengan sisa uang yang ada, dia ambil kesempatan itu. Luar biasanya, besoknya dia berhasil jual lagi semuanya dan dapat untung bersih 19 juta rupiah plus tempat tinggal gratis selama setahun. Dia pun jadi termenung, ini cuma kebetulan atau hoki aja? Atau jangan-jangan inilah cara kerja si prosperity consciousness itu. Sebuah kejadian yang kayak udah diatur sama alam semesta, yang datangnya pas banget setelah dia berani ngubah software di dalam pikirannya. Kisah ini sebenarnya bukan cuma tentang satu orang. Ini tuh kayak sebuah cetak biru, sebuah contoh gimana kita semua bisa mulai ngecek dan nulis ulang program di kepala kita masing-masing. Jadi, poin-poin pentingnya apa aja? Pertama, pikiran kita itu ya sistem operasi kita. Kedua, keyakinan yang ngebatasin kita kayak cari duit itu susah, itu bisa kok ditulis ulang. Ketiga, perubahan yang paling kuat itu seringnya dipicu sama momen emosional, bukan cuma logika. Dan terakhir, kalau pola pikir kita beneran berubah, realitas di sekitar kita juga bisa ikut berubah. Pada akhirnya, pesannya itu simpel tapi kuat banget. Satu-satunya batasan yang benar-benar nyata, itu adalah batasan yang kita bikin sendiri di dalam pikiran kita. Begitu kita bisa hapus batasan itu, masa depan kita jadi nggak terbatas lagi. Jadi mari kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Software apa sih yang sekarang lagi jalan di kepala Anda? Apakah program itu ngebawa Anda makin dekat sama impian Anda, atau malah nahan Anda di tempat yang sama? Karena pada akhirnya, mengubah dunia di luar sana, selalu dimulai dengan ngeribut dunia di dalam sini.